Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif atau demensia. Baiklah, langsung saja kepada Widit, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif. Di sini kami mengambil kasus demensia. Sebelum kita ke kasus, harus kita ketahui terlebih dahulu perubahan pada lansia, di mana pada lansia terdapat perubahan seperti perubahan otak, saraf otonom, sistem saraf perifer, dan medula spinalis. Perubahan saraf ini bisa berdampak seperti pada perubahan sistem neurologis. Di situ distribusi neuron kolinetik, norepinefrin dan dopamin yang tidak seimbang, sehingga akan menghasilkan dampak seperti menghasilkan sedikit penurunan intelektual. Kemudian terjadi perubahan sistem neurologis, peningkatan serotonin dan penurunan kadar norepinefrin yang berdampak menjadi depresi pada lansia. Setelah itu ada juga perubahan sistem neurologis, kehilangan jumlah dopamin yang dampaknya akan mengakibatkan kekakuan dan Parkinson pada lansia. Manifestasi dari defisit neurologi itu ada perubahan fisik, perubahan fungsi, kemudian ada perubahan kognisi komunikasi, dan perubahan psikososial. Masalah akibat perubahan sistem persarapan pada lansia, ada beberapa masalah pada akibat perubahan sistem persarapan pada lansia, yaitu gangguan pola istirahat tidur, kemudian gangguan persepsi sensori, kerusakan komunikasi verbal, gangguan gerak langkah, dan gangguan eliminasi. Di sini kami mengambil demensia. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu demensia? Seperti yang kita ketahui, demensia merupakan sindrom yang ditandai dengan berbagai gangguan fungsi kognitif tanpa gangguan kesadaran. Fungsi kognitif dapat dipengaruhi pada demensia adalah inteligensia umum, belajar dan ingatan, bahasa, memecahkan masalah, orientasi, persepsi, perhatian, konsentrasi, pertimbangan, dan kemampuan sosial. Demensia juga secara awam kita sebut dengan pikun. Nah, klasifikasi dari demensia itu ada dua, ada demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Dari demensia Alzheimer sendiri terdapat 3 stadium, yaitu ada stadium awal, menengah, dan stadium lanjut. Etiologi dari demensia yaitu penyebab utama dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer atau penyakit ketuaan yang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti. Namun diduga penyakit Alzheimer disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik atau adanya kelainan gen tertentu. Kemudian yang kedua adalah penyebab dari demensia yaitu serangan stroke yang berturut-turut. Jadi demensia ini bisa terjadi karena pasien mengalami stroke yang berulang. Setelah itu penyebab demensia dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sindroma demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal kelainan. Kemudian ada sindroma demensia dengan etiologi yang dikenal tapi belum dapat diobati. Kemudian yang terakhir ada sindroma demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Berikut teman-teman bisa kita lihat pathway atau apa sih dari manifestasi klinis dari demensia. Yang pertama itu ada penurunan aktivitas daily living atau ADL, kemudian perilaku okupasional, partisipasi sosial, gangguan psikologis, gangguan perilaku, dan menurut SDM 4. Pemeriksaan penunjang dari demensia yaitu yang pertama ada pemeriksaan laboratorium rutin, kemudian dilakukan imaging, pemeriksaan EEG, kemudian pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan genetika, pemeriksaan neuropsikologis, dan yang terakhir itu pemeriksaan status mental mini atau MMSE. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide berikut ini, di sini merupakan format dari pemeriksaan status mental mini atau MMSE. Ini bisa dikaji kepada lansia untuk mengetahui lansia itu terkena demensia atau tidak.
Nah, penata laksanaan dari demensia ini terdapat dua penata laksanaan. Yang pertama itu terapi medikamentosa dan yang kedua terapi non medikamentosa. Nah, baik, kita sekarang masuk ke pengkajian pada lansia. Seperti pada umumnya pengkajian terdapat identitas, keluhan utama, pemeriksaan fisik, psikososial, hubungan sosial, spiritual, status mental, interaksi selama wawancara, persepsi pasien, proses berpikir, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi, kemampuan penilaian, dan kebutuhan klien sehari-hari. Diagnosa keperawatan dari demensia ini kami ambil yang pertama itu contohnya perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis atau degenerasi neuroirreversible. Kemudian tinggi perawatan diri berhubungan dengan menurunnya kemampuan merawat diri. Yang terakhir yaitu resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Nah, cara keperawatan bisa kita ambil. Nah, di sini kami mengambil dari perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis. Nah, di sini bisa kita berikan intervensi seperti kembangkan lingkungan yang mendukung dan hubungan klien perawat dengan terapeutik. Kemudian pertahankan lingkungan yang menyenangkan dan tenang. Selanjutnya, tatap wajah ketika berbicara dengan klien. Panggil klien dengan namanya. Gunakan suara yang agak rendah dan berbicara dengan perlahan pada klien. Selanjutnya, gunakan kata-kata pendek, kalimat, dan instruksi sederhana. Selanjutnya, memberikan kolaborasi obat sesuai indikasi. Kemudian yang ketiga yaitu risiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Yang pertama, kaji derajat gangguan kemampuan, tingkah laku impulsif, dan penurunan persepsi visual. Bantu keluarga mengidentifikasi risiko terjadinya bahaya yang mungkin timbul. Kedua, hilangkan sumber bahaya lingkungan. Jauhkan barang benda-benda atau tempatkan pasien pada tempat yang aman. Selanjutnya, alihkan perhatian saat perilaku teragitasi atau berbahaya pada pasien, seperti memanjat pagar atau tempat tidur. Kemudian yang terakhir, kaji efek samping obat, tanda keracunan, tanda ekstrapiramidal, hipertensi ortostatik, gangguan penglihatan, gangguan gastrointestinal pada pasien. Saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada saya mengampun. Tadi hasil presentasi atau hasil pemaparan materi dari kelompok 2. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.